air panas. Sudah kerebus, sudah lihat pahanya? Belum, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik kutabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu.
Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu tua, dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya.
Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas enggak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya.
Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu.
2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang.
Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan?
seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab, kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah?
Iya, teler. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung, kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membil ya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh, sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak, kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum, kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum, kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum, kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram.
tidak dilihat. Barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudarian akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga.
Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang.
1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini, dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu
kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat.
Kenapa saya malu? Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustadz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab,
tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng.
Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung.
Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dia pegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa.
Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai nggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu.
Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur.
kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas enggak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid,
pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak.
Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya.
Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar.
Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram? Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakai
Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1 syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih ke STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama dan lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya.
Kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada.
di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Sejaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng?
Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilia. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh?
Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat.
Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya, pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai tidak bisa goyang tangan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya.
Eh, orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya.
Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai enggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai
mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekunya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus.
Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola,
silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat?
Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Nggak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan tertawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu.
Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu, nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi?
Muslim United. Saya alumninya. 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek
mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua,
tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib
aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah.
Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam
mengajarkan ketika aku berpakaian. Tanya, yuk pantas enggak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya. Kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya.
Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama dan lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu.
2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang.
Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan?
seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab, kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya, pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah?
Iya, teler. Dia gosip. Dia kan, apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung, kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram.
tidak dilihat. Barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga.
Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang.
1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz.
Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa.
Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu.
Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan.
Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah.
kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih ke STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan.
Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu.
Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur.
yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian, akhwat-akhwat, supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas enggak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid,
pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak.
Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya.
Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung, kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar.
Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram? Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian
pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1 syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu, nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini.
Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkin
Masa sejalan terus begini? Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng.
Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh?
Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat.
Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya.
Eh, orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya.
Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai
mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus.
Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih ke STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola,
Silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat?
Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Nggak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu.
Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Asli itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi?
Muslim United. Saya alumninya. 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek
Mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini. Lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama dan lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua,
tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut, yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit, ada talinya dia ikat dulu 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib
aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka.
dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk
pantas enggak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat.
Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih ke STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Mulai nggak bisa goyang tangannya.
Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek.
Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung, kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar, baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dia pegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti.
pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai enggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid.
Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat cewek cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke,
Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut.
Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum.
kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut.
Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu,
Mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini.
Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi?
Muslim United. Saya alumninya. 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek
mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram. Tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua,
tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat cewek cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya.
berpakaian tapi telanjang, dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1,
syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung.
Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan, apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar, suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak.
Mari cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Sejaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Kau lah itu.
Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam.
Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan, 15 menit, 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz.
Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa.
Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat cewek cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu.
Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dia pegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan.
Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000.
kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu.
Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih juga. Nah, mulai enggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membil ya.
Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur.
Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu, nah, mulai tidak bisa goyang tangan. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas enggak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid,
pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak.
Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik tabrak. Hei cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya.
Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar yang saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar.
Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Kan namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram? Tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat.
Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1 syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih ke STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Ndak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit. Roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya.
Kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada,
Di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat. Haram? Tidak dilihat. Barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongok.
Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu.
Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang pahat cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat.
Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya, pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik, kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung kau yang sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya.
Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, tidak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh, sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak, kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum, kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum, kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum, kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum, baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya.
Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Asli itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai
mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi membilya. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus.
Balik kampung, kau keluar 100.000, kau kejar 1 jam, kau potong dengan kalimat basmalah, kau rendam 15 menit air panas, baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek, kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu. Dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola,
silahkan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangan. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru bu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat?
Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Nggak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap, dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram, tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu.
Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama tidak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih biru lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai tidak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dogo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Nah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang lebih mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi?
Muslim United, saya alumninya. 3 hari 3 malam saya dengar dakwah. Maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima-terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan, lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek.
Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat, baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Cewek, mari kasihani mata kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama ndak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua,
tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit, susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit, ada talinya dia ikat dulu 2 meter, dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit, jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan, tunggu dulu pak. Dongok. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongok. Tahu dongok? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas tidak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika aku berpakaian, tanya, yuk pantas tidak pakaian begitu. Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadang-kala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung, ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu, sudah bajingan. Yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib
aturannya. 1. Tutup auratmu. 2. Jangan kau tontonkan lekuknya. 3. Pantas. 4. Indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan. 15 menit. 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadang-kala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya. Saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat. Sholat duha dulu 2 rakaat. Baru 1 kilometer saya naik mobil, hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah saya jalan terus begini. Dia listrikku tabrak. Cewek, woi, mari kasihani mata kami. Dilihat, haram tidak dilihat, barang bagus. Oke, sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara muslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka.
Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1 syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua, sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada, dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus, dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu begitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Anda ada nafsu lihat pahaku, siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama dan lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat tuh kalau ada pengantin, pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu, dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat dulu, 2 meter dia kasih di lehernya, kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit, roknya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru Bu, kita ketinggalan. Tunggu dulu Pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Ah, kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa maksudnya? Kalau saya alumni apalagi Muslim United, saya alumninya, 3 hari 3 malam saya dengar dakwah, maka sebaiknya pantas enggak saya berpakaian begini. Saya pengurus remaja masjid, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslim terhormat, pantas tidak berpakaian begini. Saya pejabat, pantas tidak saya berpakaian begini. Saya muslimah, pantas tidak berpakaian begini. Tanya kepantasannya. Itulah sebabnya agama Islam mengajarkan ketika kau berpakaian, tanya, yuk
pantas enggak pakaian begitu? Dan ini pakaian ternyata menyelamatkan kita dari dosa. Mana buktinya? Saya kemana-mana saya pakai begini. Cuma kadangkala dia gosip saya itu pegawai bank. Kan saya mana-mana pakai sarung. Saya masuk nabung ada pegawai apa sih itu yang namanya terima duit? Teller. Hah? Iya teller. Dia gosip. Dia kan apa? Salah masuk. Dia kira masjid. Dia kira saya masuk masjid, saya pakai sarung. Saya dengarlah saya, kenapa? Saya pakai sarung koin sibuk. Nggak jadi saya nabung, pulang saya. Orang kalau pakai muslim begini, baju koko, gamis, insya Allah terpelihara dari dosa. Saya jalan tiba-tiba di mall banyak cewek cantik, nggak mungkin saya lihat. Kenapa? Saya malu. Masa Ustadz lihat yang cantik? Terpaksa dilihat, ya lihat sedikit aja. Sudah. Ayo, ibu-ibu, mau ndak suamimu terhindar dari tempat-tempat maksiat? Keluar suruh pakai peci, pakai songkok, pakai gamis. Ndak mungkin dia pakai begini pergi main biliar. Maka suruh pakai itu. Ada di Makassar, saya sudah suruh pakai Ustaz, tapi di mobil dia ganti. Memang sudah tabiatnya itu sudah bajingan. Ya, yang keempat, syarat pakaian yang keempat adalah indah. Ternyata Allah tidak meninggalkan keindahan. Allah tidak melarang kita keindahan dalam berpakaian, tapi dengan catatan tertib aturannya. 1, tutup auratmu. 2, jangan ketontonkan lekuknya. 3, pantas. 4, indah. Ini sistematis, tidak boleh ditukar. Berpakaian tapi telanjang dan mereka menyukainya. Berpakaian tapi telanjang dan anehnya mereka suka. Mana disebut berpakaian tapi telanjang? Lihatlah sekarang. Saya selalu istilahkan lebih susah lihat paha ayam kampung daripada paha cewek. Jangan ketawa, saya serius ini. Coba lihat paha ayam kampung. Bapak harus kembali kampung dulu. Namanya ayam kampung, jadi kita harus kampung dulu. Iya toh? Sampai di kampung kau sudah lihat pahanya ayam? Tidak. Kau beli dulu 100.000. Sudah kau beli, sudah kau lihat pahanya? Belum. Kau kejar dulu 1 jam. Begitu kau mau tangkap dia terbang. 1 jam dikejar baru tangkap. Sudah kau tangkap, sudah lihat pahanya? Belum. Kau potong dulu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kau potong, sudah lihat pahanya? Belum. Kau rebus dulu 15 menit air panas. Sudah kau rebus, sudah lihat pahanya? Belum. Baru dicabut. Baru kelihatan pahanya putih mulus. Balik kampung. Kau keluar 100.000. Kau kejar 1 jam. Kau potong dengan kalimat basmalah. Kau rendam 15 menit air panas. Baru lihat pahanya yang putih. Ayam kampung. Tapi coba lihat cewek. Kau berdiri saja di pinggir jalan 15 menit 10 pasang paha cewek gratis. Bahkan kadangkala boleh dicolek. Makanya cewek, mari kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata, tapi tolong Anda cewek jaga akhlak. Biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian gentayangan habis amal kami. Ya, saya kalau mau pergi mengajar di kampus, saya ngaji dulu beberapa ayat, sholat duha dulu 2 rakaat,
Baru 1 kilometer saya naik mobil hancur amalku. Sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di depan paha. Nggak mungkinlah sejalan terus begini. Dia listrik ku tabrak. Hei cewek, hei, mari kasihani mata kami. Dilihat. Haram tidak dilihat, barang bagus. Hei, oke. Sekarang banyak perempuan kurang rasa malunya. Dulu. Kalau ada perempuan hamil di luar nikah, dibuang dari kampungnya. Keluar kau menyebarkan aib. Itu dulu perempuan meskipun belum pakai jilbab, tapi dia jaga harga dirinya. Saya zaman SMA kan belum ada jilbab. Kawan saya kalau jatuh ballpointnya, kan dia pakai jilbab. Dia pegang dulu ini, lalu dipegang roknya di bawah, baru dia dongkok begini. Dulu. Sekarang cewek dia sengaja memang itu pakai tipis kecil, jalan dia mau tabrak kita. Hancur. Maka kalian akhwat yang datang di sini pengajian selama 3 hari 3 malam, tolong selamatkan saudara-saudara kalian akhwat-akhwat supaya mereka tidak pakai begitu. Kalian tularkan itu jilbabmu kepada saudara-saudara semuslimah. Jangan kau biarkan mereka, dakwai mereka. Dia mau dengar atau tidak, kewajibanmu sampaikan, soal diamalkan urusan lain. Terutama juga yang pakai jilbab tapi tidak memenuhi syarat. Pakaian jilbab itu, pakaian menurut Islam itu ada 4 syaratnya. Nih dengar baik-baik yang mau bikin baju. 1, syarat pakaian itu nutup aurat. Alhamdulillah kalian semua nutup aurat. Mana auratnya perempuan? Seluruh anggota tubuhnya kecuali telapak tangan, telapak kaki. Ustadz itu pakai jilbab kelihatan lehernya, tinggal lehernya dibakar nanti. Ya, kelihatan pahanya nanti dibakar. Kalau cewek masih enak dilihat. Ini ada juga orang tua. Sudah mau ada cucunya. Pakaiannya saya tanya, Bu, kenapa pakai begitu? Ibu sudah tua. Dia bilang, ini baru ada. Dulu waktu saya gadis tidak ada begini, Ustaz. Ini namanya bagus dikasih ibu, kasih STNK. Tahu STNK? Sudah tua, nakal kembali. Kasih itu STNK itu buru-buru gitu. Laki-laki mana auratnya? Pusat sampai lutut. Artinya adik-adik kalian yang sudah mengaku diri hijrah, silakan main futsal, silakan main bola, silakan olahraga, tapi tolong jangan kelihatan pahamu. Pahamu adalah dosa ketika kau kelihatan. Kau suruh saudara putrimu jilbab, kalian main bola kelihatan paha, dosa. Nggak ada nafsu lihat pahaku. Siapa bilang? Siapa tahu ada janda-janda tua sudah lama nggak lihat paha. Bisa jadi. Ya. Yang kedua, syarat pakaian menurut Quran, nutup aurat. Yang kedua, tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Ada orang pakai jilbab tapi bajunya sempit. Susah jalannya. Coba lihat itu kalau ada pengantin. Pakailah jilbab sakaratil maut. Yang 3 lapis, kuning, biru, abu-abu. Dikasih kiri lagi sedikit. Ada talinya dia ikat-ikat dulu. 2 meter dia kasih di lehernya. Kasih dulu. Nah, mulai nggak bisa goyang tangannya. Bajunya sempit,
Perutnya sempit. Jalanlah dia bilang suaminya, buru-buru ibu kita ketinggalan. Tunggu dulu pak. Dongo. Itu namanya beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo. Syarat yang ketiga, cowok juga. Kalian pikir kalau kau cowok berpakaian ketat-ketat tidak berdosa? Dosa juga itu. Yang kami mencengkelkan itu yang gendut. Masuklah dia di masjid pakai kaos oblong. Begitu dia ruku, mulai mencemaskan. Sujud, ada celengan. Beleng-beleng. Nah, yang ketiga, syarat pakaian yang ketiga, saya ulang, tutup aurat, tidak mempertontonkan leku-leku tubuh. Yang ketiga, pantas. Apa